Pemirsa, Mahkamah Konstitusi MK telah memutuskan uji materi tentang pemilu serentak 2009 dan kita akan bergabung kembali dengan Rory Asyari langsung dari gedung MK Jakarta. Ya, Rory, apa yang menjadi landasan MK untuk mengeluarkan keputusan uji materi pemilu bahwa pemilu legislatif dan juga presiden akan dilakukan serentak? Zakia, Mahkamah Konstitusi akhirnya menerima gugatan dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk menggabungkan pelaksanaan pemilu presiden dan juga pemilu legislatif secara bersamaan. Namun pelaksanaan ini baru dimulai pada pemilu 2019 mendatang dan juga seterusnya, bukan pada pemilu 2014. Nah, sementara pemilu 2014 tetap akan dilakukan terpisah antara pemilu presiden dan juga pemilu legislatif. Namun tadi Mahkamah Konstitusi menyatakan walaupun demikian, hasil dalam pemilu 2009 dan juga pemilu 2014 tetap sah dan juga konstitusional. Nah, putusan dari MK ini keluar walaupun pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres antara lain pasal 3 ayat 4 dan 5, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa pertimbangan dari MK kenapa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yakni bahwa apabila Pilpres diselenggarakan setelah Pileg, ini tidak mampu menciptakan transformasi sosial yang lebih baik, tidak mampu memperkuat sistem presidensial, dan koalisi yang dibentuk hanya sementara dan bukan jangka panjang. Berarti ini tidak sesuai dengan UUD 1945. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah kenapa Pilpres melanggar konstitusi apabila diselenggarakan setelah Pileg, yakni berdasar penafsiran sistematik. Pilpres dengan Pileg didesain untuk digelar bersama, ini menurut para perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tadi MK juga memasukkan alasan-alasan untuk efektivitas dan juga penghematan dan juga untuk mengurangi konflik. Ini yang menjadi 3 dasar utama kenapa Pileg dan juga Pilpres seharusnya digabungkan pelaksanaannya. Namun khusus untuk Pemilu 2014, tadi MK juga menyatakan beberapa pertimbangan, yakni Pilpres dan juga Pileg sudah dekat, serta persiapannya telah dan sedang berjalan. Kemudian poin yang kedua adalah pelaksanaan pemilu 2014 berpotensi kacau dan tidak memiliki kepastian hukum apabila aturan baru tersebut dipaksakan untuk pemilu tahun ini. Kemudian jangka waktu yang tidak cukup, kita tahu bahwa Pileg tinggal 76 hari lagi, sementara Pilpres tinggal menghitung bulan, yakni bulan Juli tahun 2014. Sementara poin yang keempat adalah pemilu 2009 dan pemilu 2014 tetap harus dianggap sah dan juga konstitusional. Kita akan menyimak bersama bagaimanakah sebenarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan penggabungan Pileg dan juga Pilpres ini. 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon 1.1 pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1.2 Pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. 3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam rapat permusuhan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Itulah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang baru saja dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, yakni